Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2794 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Titus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini adalah lanjutan pembahasan firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama di hari kemarin. Kita melanjutkan firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita, orang percaya, hidup. Yang kemarin kita bahas, nasihat untuk orang-orang tua laki-laki. Yang kedua, nasihat untuk orang tua perempuan. Dan kita lanjutkan yang ketiga, nasihat untuk orang-orang muda. Amin. Haleluya. Saudara, nasihat firman Tuhan ini memberikan pengajaran buat anak-anak muda supaya mereka menguasai diri mereka dalam segala hal. Kita tahu, saudara, bahwa anak-anak muda, nafsu kedagingan, keduniawian mereka itu besar. Kalau mereka tidak dapat menguasai diri, mereka akan hancur. Saudara, saya mendengar ada banyak sekali orang bercerita. Ada seorang yang ingin memiliki HP seri terbaru. Karena tidak punya uang, mereka menghalalkan segala macam cara. Nyuri, mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ada juga perempuan ingin punya HP baru, jual diri. Saudara, kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak dapat menguasai diri. Anak-anak muda, dengar baik firman Tuhan ini. Kuasai dirimu dalam segala hal. Jadilah teladan dalam perbuatan baik. Amin. Jangan saudara merasa minder. Oh, saya masih muda, masih belum punya pengalaman ini dan itu dalam pelayanan. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara boleh minim pengalaman pelayanan. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan saudara, jadilah teladan dalam perbuatan baik. Amin. Sehingga orang-orang yang di atas saudara, senior saudara, dapat melihat sesuatu yang ada dalam diri saudara, yang layak dan pantas untuk diperhitungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa anak-anak muda harus jadi teladan? Karena banyak juga orang-orang yang tua, senior saudara, yang tidak jadi teladan yang baik.
Dan saudara yang masih muda, jadilah teladan dalam perbuatan baik. Amin. Haleluya. Hendaklah kamu jujur. Anak-anak muda harus jujur. Harus punya integritas. Jangan sampai saudara terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang buruk, sehingga saudara mulai tidak jujur, mulai kehilangan integritas. Orang-orang percaya harus hidup dalam integritas, harus jujur. Amin. Haleluya. Saudara sebagai anak muda, saudara harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Amin. Jangan sama seperti dengan orang-orang dunia yang hidupnya semau gue. Saudara sebagai anak-anak muda, harapan untuk masa depan gereja, saudara harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara bersungguh-sungguh dalam pengajaran firman Tuhan, saudara akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Amin. Saudara, kalau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menjaga hidupmu supaya tetap dalam perkenanan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Amin. Kenapa ini penting? Karena ada banyak orang-orang muda di luar sana tidak lagi hidup dalam kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara, jaga anak-anak muda, jaga anak-anakmu supaya mereka tetap ada dalam pengajaran firman. Ingatkan dan selalu tegur mereka supaya mereka hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ini tentunya menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang tua untuk dapat membimbing, menuntun anak-anak kita supaya mereka hidup dalam kebenaran. Amin. Sebagai anak-anak muda, nasihat firman Tuhan kepada saudara sekalian, saudara harus hidup dalam kekudusan, setia dalam pengajaran firman Tuhan, setia memberitakan Injil. Jangan jadi batu sandungan. Jangan sampai saudara, para lawan kita mendapatkan sesuatu hal yang dapat menjatuhkan kita. Jadi, saudara sebagai anak-anak muda harus belajar dalam pimpinan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Supaya apa? Supaya saudara tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, nasihat yang terakhir, yang keempat, nasihat kepada hamba-hamba. Saudara, kita tahu pada konteks pada saat itu memang masih ada sistem perhambaan, di mana orang dapat dibeli lalu bekerja sampai mati dalam keluarga kita dan dapat diperjualbelikan. Kita tahu bahwa sistem hamba itu, mereka tidak punya hak atas diri mereka. Tuannya dapat melakukan apa saja untuk hambanya itu, karena hambanya itu telah dibeli lunas dan dia harus melayani tuannya sampai mati. Nah, saudara, nasihat ini ditujukan kepada hamba-hamba, kepada kita semua, juga termasuk hamba-hamba Tuhan. Amin. Harus taat pada Tuhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar sistem perhambaan, hamba itu memang dia harus setia kepada Tuhannya. Bahkan ketika Tuhannya suruh dia lompat ke jurang, dia harus lompat. Bentuk kesetiaan dia kepada Tuhannya. Bapak, Ibu, Saudara, saya belajar bahwa seorang hamba tidak berhak atas kehidupannya. Kehidupannya ada di tangan Tuhannya. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua hamba-hamba Tuhan.
kita harus taat pada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita harus taat pada Tuhan kita. Taat semua pada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan untuk kita kerjakan, kita lakukan, itu yang kita perbuat. Amin. Haleluya. Kita harus taat kepada perintah Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba, kita tidak boleh membantah. Jangan membantah. Apa kata firman Tuhan kepada kita? Saudara, jangan membantah. Ada banyak orang karena tidak mau memberitakan Injil, akhirnya dia membantah. Saudara. Itu tidak lagi berlaku untuk sekarang. Ada firman Tuhan yang mengatakan tentang perpuluhan, dia bantah. Saudara. Itu hanya berlaku pada perjanjian lama. Saudara ingat, posisi kita ini hanyalah hamba. Tugas kita harus taat pada perintah Tuhan kita. Lakukan, kerjakan apa yang firman Tuhan ini sampaikan kepada kita. Jangan membantah, jangan protes, jangan saudara melawan. Lakukan, kerjakan. Dengan demikian, saudara menyenangkan hati Tuhan saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jangan curang. Jangan saudara curang dalam konteks ini. Jangan pencuri tulang. Artinya saudara tidak melakukan apa-apa, teman saudara yang kerjakan, tapi saudara klaim. Nanti ada bos, saudara baru pura-pura rajin. Ketika bos nggak ada, saudara leha-leha, malas-malasan. Tapi ketika bos datang, wah saudara yang super sibuk. Itu namanya pencuri tulang. Itu orang curang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sebagai hamba Tuhan, jangan curang. Jangan curang ini juga bisa bicara dengan hal-hal yang dalam kehidupan pelayanan. Kalau persembahan persepuluhan, berapa yang harus kita berikan untuk Tuhan, kita berikan dengan jujur. Jangan curang. Amin. Ketika saudara memberikan persembahan, sudah persiapkan di rumah 100.000, saudara jangan saudara korupsi. Jangan saudara kasih 10.000 aja, 90 ini bisa beli ini, beli itu. Saudara curang. Saudara harus jujur di hadapan Tuhan. Amin. Jangan curang. Nasihat kepada hamba-hamba, hendaklah selalu tulus. Kerjakan dengan ketulusan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang hamba. Saudara, dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-17 ayat 10 berkata begini. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita harus punya prinsip ini. Dalam pelayanan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita dapat mengerjakan ini dan itu, katakan sama seperti firman Tuhan tadi. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Karena memang hamba itu dia tidak berhak untuk mendapat pujian. Yang dapat pujian adalah tuannya. Jadi saudara, ketika saudara melakukan sesuatu dalam pelayanan lalu berhasil, pencarian dana saudara berhasil, jangan saudara mencuri kemuliaan Tuhan dengan berkata, oh saya hebat, ini semua karena saya punya teman yang sumbang ini dan itu. Saudara, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Katakan, kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana kita belajar tentang ketulusan hati. Orang yang tidak tulus pasti marah, saudara.
ketika dia tidak dipuji, ketika dia tidak dihargai, bisa emosi, saudara. Tapi orang yang tulus, mau dia dihargai atau tidak dihargai, dia tetap sukacita. Karena apa? Dia beres dengan dirinya. Dia orang merdeka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah para hamba-hamba, terlebih lagi hamba Tuhan, harus setia sampai akhir. Jangan sampai saudara memberi diri saudara menjadi hamba Tuhan, sudah didoakan, tetapi di tengah perjalanan hidup saudara, saudara tidak setia melayani. Saudara Senin Kemis melayani. Sekarang ada minggu depannya lagi, bulan depan hilang. Bapak Ibu Saudara, belajarlah setia. Belajar setia. Setia sampai mati, tetap melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, dengan hidup sebagai hamba Tuhan yang baik, saudara mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan saudara. Amin. Sehingga saudara jadi berkat dimanapun saudara berada. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang nasihat untuk orang-orang muda dan juga nasihat untuk hamba-hamba. Saudara, kita bersyukur kita semua diajar firman Tuhan, baik itu dari orang tua, laki-laki, orang tua perempuan, orang muda-mudi, teruna-teruni, dan juga hamba-hamba. Firman Tuhan mengajarkan semua kalangan. Supaya apa? Supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lakukan ini semua dalam kehidupanmu, baik sebagai orang tua, sebagai orang muda, dan seorang hamba. Lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.